Selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Malam hari ini Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Saudara Alfonso Alexander dari GKMI Yogyakarta dengan tema obat kecemasan yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi semua pendengar dimanapun dan kapanpun rekaman ini didengarkan. Tema renungan untuk hari ini adalah obat kecemasan. Obat kecemasan. Dengan bacaan dari 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya ulang sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Para pendengar sekalian, kita semua turut mengakui bahwa kita ini sekarang hidup dalam suatu masa di mana segala sesuatu berlangsung dengan sangat cepat. Tidak hanya dalam aspek satu hal saja, namun juga dalam berbagai hal yang lainnya. Dan tentu saja seperti yang kita tahu, waktu tidak pernah melambat untuk satu orang saja. Kita semua harus turut melewatinya. Tidak jarang juga kita ketakutan karena kita tidak tahu apa yang menanti di ujung sana. Para pendengar sekalian, waktu seringkali digambarkan seperti sebuah sungai yang kita arungi atau lalui. Bahkan tidak hanya kita, tapi juga berbagai macam hal lainnya. Seperti juga yang sudah disaksikan oleh sejarah sepanjang abad. Hanya sedikit sekali yang bisa terus mengarungi airnya. Dan terdapat pula suatu ironi yang harus kita sadari sebagai makhluk hidup yang harus mengarungi waktu. Yaitu apa? Bahwa kita manusia bisa mengamati dan tahu aliran air sungai secara besar. Tapi kita sangat kesulitan dalam mengamati kemana satu tetes air akan mengalir dalam suatu arus aliran sungai. Terlepas segala potensi kejadian dan kepentingan untuk mempermudah, untuk menyederhanakan, orang jauh lebih mudah untuk mengeluarkan prediksi, entah tentang transfer pemain bola, perkara politik lokal ataupun internasional, ataupun tentang gosip seperti apa yang akan muncul di gang RT berdasarkan info seperti misalnya perubahan perilaku tetangga. Saya ulangi para pendengar sekalian, saya ulangi bagi kita sekalian, lebih mudah bagi kita untuk membuat prediksi tentang hal-hal di luar kita ketimbang
hal-hal di dalam kita. Dan harus kita diakui, ini juga semakin tidak mudah untuk kita. Karena beberapa hal. Untuk renungan kali ini, kita akan bahas setidak-tidaknya 2 saja. Hanya 2 yang akan kita bahas. Yang pertama, bahwa terdapat bias dalam cara pandang kita sebagai manusia. Terdapat bias dalam cara pandang kita sebagai manusia. Pertama, para pendengar sekalian, kita harus mengakui bahwa sebagai manusia, kita mengalami keterbatasan dalam mengarungi waktu. Kita tidak tahu, dan ini fakta. Dan tidak jarang, kita juga gentar akan hari depan di balik gelap malam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sederhananya, jadi bisa ditambah lagi dengan yang lainnya, kita sekalian kekurangan data. Kita kekurangan informasi tentang apa yang menanti kita selanjutnya, atau mungkin kita akan makan apa besok, atau mungkin kita akan ketemu siapa, apa yang akan terjadi besok. Kita sangat kekurangan data. Dari kekurangan data ini, kemudian tidaklah kita perlu terheran. Semisal kemudian ada orang yang mengatakan, oh, menurut rasi bintang saya, yang akan terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Atau juga mungkin, oh, kalau menurut golongan darah saya, maka akan terjadi 1, 2, 3, 4. Yang seperti itu. Tidak hanya itu, mungkin saja orang juga turut mencari orang-orang yang mereka pandang sebagai orang pintar untuk mencari tahu apa yang ada di hari depannya. Dan juga menambah kesulitan kita dalam menghadapi hari depan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pikiran kita juga memiliki bias. Atau mungkin terkadang orang akan menyebut ini sebagai semacam kesalahan dalam berpikir. Bias ini, Bapak sekalian para pendengar, mari kita pahami sebagai sesuatu yang harus bisa kita lampaui, tetapi juga sekaligus sebagai sesuatu yang hadir untuk melindungi diri kita. Entah pikiran kita, entah kondisi psikis kita, setidak-tidaknya sampai batasan tertentu. Dan berbicara soal batasan, poin kedua
juga memiliki hal yang sama. Yaitu apa? Banyaknya hal di luar kita, di luar sana, yang memiliki andil besar dalam membentuk masa depan kita. Kita sejatinya, Ibu Bapak, para pendengar sekalian, tidak tahu hal seperti apa di luar sana yang bisa mempengaruhi kita. Kita tidak tahu sejatinya. Saya teringat dulu saya pernah menemukan perkataan seperti ini dalam bacaan yang saya temukan tentang kondisi lalu lintas dan berkendara. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Rumus berkendara di jalanan itu seperti ini. 99% faktor dari kita dan 1% faktor dari orang lain. Apa yang bisa kita lihat dari sini, Ibu Bapak Jemaat sekalian, para pendengar yang dikasihi Tuhan? Kita bisa saja mengambil seluruh langkah untuk menjaga keamanan dan keselamatan kita. Tapi kita tidak bisa mengendalikan faktor 1% di luar kita tadi. Tidak bisa, Ibu Bapak sekalian. Tidak bisa, para pendengar. Tidak mungkin kita lakukan itu. Jadi kita ingat, Ibu Bapak sekalian ya, kita tidak bisa mengendalikan faktor X di luar sana. Ditambah lagi juga dengan kecenderungan kita yang ada untuk meremehkan faktor-faktor yang bisa saja menjungkir balikan kehidupan kita. Dan ini tentunya tidaklah perlu kita sangkal, karena entah bagaimana saya yakin rasa-rasanya hampir selalu ada contoh seperti ini yang tersedia bagi kita, tanpa mengurangi rasa hormat bagi para korban. Tidak bisa kita kendalikan. Dan tentunya memang tidaklah mudah. Oleh karena itu, para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, bukanlah suatu kelemahan bagi kita untuk kita mengakui berbagai keterbatasan kita. Bukan kelemahan, bukan. Tapi justru dari pengakuan kita akan keterbatasan itu, muncul juga kesadaran dalam kita untuk menghadapi hari depan. Ada. Misalnya, ketika kita tahu bahwa pikiran kita punya bias-bias tertentu, kita belajar untuk melampauinya. Yang pertama. Atau bisa juga kita menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati. Bisa juga kita menjaga hubungan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Atau juga bisa, semisalkan ada tabungan lebih, kita menyediakan asuransi. Dan berbagai macam hal yang lainnya. Bagi kita orang Kristen, Ibu Bapak Jemaat pendengar sekalian dikasihi Tuhan, tentunya kita tidaklah asing dengan ajaran-ajaran yang diberikan
kepada kita sejak masa kecil tentang bagaimana Tuhan menolong dan menjaga umatnya. Bacaan kita pada hari ini kembali mengingatkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Ia yang memelihara kita. Menarik ibu bapak sekalian, para pendengar, kalau kita membaca bahwa ternyata dalam teks kita hari ini tidak ada satupun perintah untuk kita harus menghilangkan kekhawatiran tersebut. Kekhawatiran tersebut diizinkan untuk ada di dalam kita sebagai bagian dari respons kita. Entahkah itu menghadapi hari depan, masa depan, menghadapi masalah, kekhawatiran itu diizinkan ada. Hanya saja kita melihat lebih lanjut, Rasul Petrus mengatakan, ayo, kekhawatiran itu serahkan saja kepada Tuhan. Jangan lupa, Tuhan yang memelihara kita. Dan saya yakin para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan tentunya pernah juga merasakan penyertaan Tuhan yang melampaui segala akal itu. Entah ketika kejadiannya masih berlangsung, ataupun ketika waktu sudah berlalu, dan baru kita klik bahwa ternyata itu pertolongan dari Tuhan. Kecemasan memang tidak bisa lepas dari bagian kehidupan kita. Tapi Tuhan yang menyertai kita juga memampukan kita untuk menghadapi kecemasan ini. Selamat menangani kecemasan. Tuhan memberkati. Amin.